Berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan? Haleluya. Saya yakin dan percaya kita selalu merasakan kebaikan Tuhan. Sebab itu mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita merayakan, menyanyikan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Amin. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Katakan sepanjang hidup kita. Sepanjang hidupku Kau setia. Yes. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Haleluya. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan suara Tuhan merdu di telinga. Suara-Mu, amin Tuhan. Tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan sepanjang hidup kita. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan suara Tuhan merdu di telinga yang menuntun kita. Suara-Mu tuntunku lewati api, yes. Dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Katakan sepanjang hidupmu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Kalian katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan kebaikan Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan
menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati. Katakan kebaikanmu Tuhan. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertailah engkau. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Sama-sama katakan sepanjang hidupan Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Katakan pada Tuhan, sepanjang hidupku Tuhan. Sepanjang hidupku kau sayang. Yes, kau sangat baik Tuhan. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan sepanjang hidup kami. Sepanjang hidupku kau setia. Haleluya. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sebelah sini katakan sepanjang hidupku. Yes. Sepanjang hidupku kau setia. Sekali lagi katakan sepanjang hidupku Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sekali lagi, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Beri sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Agungkan Dia, muliakan Dia, buat segala kebaikannya, buat segala kebaikanmu Tuhan. Kami mau menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Buat segala kebaikanmu, buat segala kebaikanmu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik dalam hidupku. Kami menyembahmu Tuhan, kami meninggikanmu Tuhan, kami mengagungkanmu Tuhan. Haleluya. Turun Roh Kudus, turun Roh Kudus, penuhi kami. Biar kami boleh merasakan kebaikan-Mu Bapa. Kami boleh bersuka cita dan menyembah-Mu Tuhan. Oh, oh, oh. Engkau dahsyat, Engkau ajaib dalam perbuatan-Mu Tuhan, besar bagi hidup kami. Haleluya, haleluya. Yesus bersih,
bersyukur Tuhan. Bersyukur buat keajaiban-Mu, bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Bersyukur Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, yes. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu, yes. Engkau baik Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sampai kata-kata bisa keluar dari hati kita. Sepanjang kita akui, hidupku benar, sepanjang hidup kita Tuhan yang sangat baik. Tidak ada yang lain. Nafasku, haleluya, yes. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku nyanyi Tuhan, ku nyanyi, yes. Kebaikan-Mu Tuhan, yeah. Haleluya, haleluya, Dia Allah yang memerdekakan kita. Haleluya, luar biasa. Sebab Tuhan adalah Allah yang baik. Bulan ini temanya memerdekakan. Dan saya yakin Allah itu baik, memerdekakan kita. Membuat hidup kita bebas. Tetapi untuk merdeka seperti negara kita Indonesia, kita harus berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Siap berperang? Siap berperang? Haleluya, lambaikan tangan. Tuhan, kami siap berperang. Yes. Suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil nama-Mu. Ayo, Tuhan panggil kita. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil nama-Ku. Ayo maju, maju. Mari maju, maju, maju ke medan peperangan. Tiada waktu untuk senang. Mari maju, maju, maju ke tanah perjanjian. Puji namanya dan rebut kemenangan. Katakan sebab Tuhan, sebab Tuhan ada di pihak kita. Amin. Kuasanya selalu menolong kita. Maju, kemenangan bagi kita. Biar dunia tahu, biarlah dunia akan mendengar. Yes. Biarlah dunia akan melihat, biarlah dunia akan tahu bahwa Allah kita, hey, gagah perkasa, hey, gagah perkasa, Allah kita gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa. Katakan ku dengar suara perang,
panggil kita berperang dari segala dosa dan segala kegelapan. Dia panggil kita lawan. Yes. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil nama. Mari maju dan maju terus. Mari maju, maju, maju ke medan peperangan. Tiada waktu untuk lengah, tiada waktu untuk santai. Engkau dahsyat Tuhan. Mari maju, maju, maju ke tanah pergantian. Puji namanya dan rebut kemenangan. Sebab Engkau Tuhan kami, sebab Tuhan ada di pihak kita. Klaim itu. Kuasanya selalu menolong kita. Maju, kemenangan bagi kita. Biarlah dunia akan mendengar, biarlah dunia akan melihat, biarlah dunia akan tahu bahwa Allah kita. Bagaimana Allah kita? Gagah perkasa, hey, gagah perkasa, Allah kita gagah perkasa, gagah perkasa. Katakan sebab Tuhan, sebab Tuhan ada di pihak kita. Amin. Kuasanya sanggup menolong kita. Maju, kemenangan bagi kita. Biarlah dunia akan mendengar, biarlah dunia akan tahu, biarlah dunia akan tahu bahwa Allah kita, hey, gagah perkasa, gagah perkasa, Allah kita gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa. Haleluya. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat. Biar Dia gagah perkasa. Haleluya. Siap berperang. Siap berperang. Aduh, masih low. Amin. Ini 17 Agustus ini. Siap berperang. Amin. Haleluya. Ketika kita berperang, Tuhan pasti akan menyertai kita dan memberi kemenangan. Percaya Tuhan memberi kemenangan? Haleluya. Nyanyikan lagi ini bersama kita. Lari-lari, semangat yang lemah. Bahkan Dia kasih kita lebih daripada pemenang. Katakan bersama-sama. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Hey, 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 hey. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, kibarkan benderamu, kibarkan panjimu. Haleluya. Katakan haleluya, bersorak berlompat. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan bersama-sama dengan
iman. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Apapun masalahnya, Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. mau deklarasikan bahwa kita lebih dari pemenang? Mau? Ikuti saya. Katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Tunjuk kiri kanan. Kita lebih dari pemenang. Kita Haleluya. pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Lagi. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Belum pemenang kalau gini. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Yes. Kita lebih dari pemenang. Kibarkan panjinya. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk, tunjuk kiri kanan. Anda lebih dari pemenang. Haleluya, Anda lebih dari pemenang. Silakan duduk Bapak Ibu. Luar biasa saya lihat Jumat ini. Bisa jadi pemenang. Bebas, merdeka. Kita siapkan hati kita untuk menjawab kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya ketika Tuhan memberikan kita peperangan, memberikan kita kemenangan. Satu hal yang kita tahu, semua oleh karena kekuatan Tuhan. Amin. Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku
hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Tetap dalam hadirat Tuhan. Katakan bersama-sama. Engkaulah kekuatanku. Benar Tuhan. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Amin. Aku tak akan goyah. Katakan aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitulah cinta-Mu Tuhan. Begitu besarnya Yes. kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kaulah Tuhan, Saya undang para yang kekuatanku, sukacita. kalian katakan bersama-sama, sejauh langit, oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau sukacita kami Bapa. Kota bentengku, perlindunganku hanya Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu.
Ajaib Engkau, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Bawa kami Tuhan dekat denganmu. Bawa kami masuk hadirat-Mu Tuhan, bersekutu dengan Bapa. Koramataka shikaramanana, ya rapataka ramanana. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh bilur-Mu Tuhan, oleh darah-Mu Bapa. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan jamahan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa, biar kuasa-Mu, kasih-Mu memerdekakan kami, membebaskan kami. Kami rindu datang ke tempat ini berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Sungguh kami haus akan Engkau. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Di luar Kristus hidup kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami enggak mampu tanpa Tuhan. Hamba berdoa anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, itu cukup bagi kami. Tuhan, berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Biar firman-Mu memerdekakan kami, menguatkan kami, menjamah kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami. Dan kami berdoa buat anak-anak kami, sebentar lagi mereka akan gereja anak. Tuhan, biar anak-anak kami bertumbuh cerdas, bertumbuh sehat, bertumbuh kuat. Jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat orang tua, menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan, kebanggaan orang tua. Tutup bungkus anak-anak kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Pembina-pembina gereja anak juga Tuhan berikan hikmat, kesabaran, biar mereka menyampaikan firman Tuhan dapat dimengerti oleh anak-anak kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, anak-anak boleh naik ke atas ke gereja anak ya. Haleluya. Shalom. Lumayan 10 orang. Shalom. Boleh beri salam kanan kirinya, bilang senang bisa ketemu lagi, bilang ya. Senang bisa ketemu kamu lagi, puji Tuhan, haleluya. Kalau ada sahabat baru, saudara boleh berkenalan, ya, boleh tanya namanya, dari mana, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan Agustus, materi saya boleh tolong ditayangkan, di TV nggak keluar. Tema gereja kita bulan ini tentang freedom atau kemerdekaan, saudara. Boleh tolong ditayangkan di TV-nya, nggak keluar PowerPoint saya. Saudara,
Ada seorang anak muda, dia orang kaya saudaraku. Dia baru beli rumah saudara. Rumahnya ini besar sekali saudara ya. Di atas 5 kamar, di bawah 5 kamar saudara. Nah biasa kan orang Kristen ya. Kristen, kalau rumah baru itu buat ucapan syukur saudara. Diundang semua pendeta, jemaat, keluarga semua diundang. Dia nggak lupa undang Tuhan Yesus saudara. Nah acara ibadah ucapan syukur pesta selesai, semua tamu pulang, hamba Tuhan pulang, keluarga pulang, Tuhan Yesus juga mau pulang. Tiba-tiba anak muda ini bilang, Tuhan ini kan rumah baruku, jangan pulang dong, tinggal di rumahku Tuhan, jagai rumahku Tuhan. Aku kasih 1 kamar buat Tuhan Yesus di atas. Pas Yesus naik ke atas, waduh kamarnya sederhana sekali saudara. Tempat tidurnya dari kayu, cuman muat untuk 1 orang, cuman ada kipas angin, gak ada AC-nya. Yesus bilang, terima kasih anak muda, terima kasih Tuhan mau tinggal di rumahku. Tolong Tuhan lindungi rumahku ya. Dia tenang, saudaraku, dia nyanyi. Rumahku pasti damai, ada Tuhan Yesus. Wah, tiba-tiba jam 1 pagi bunyi pintu. Dia kaget. Siapa ini jam 1 baru datang? Kan ibadah udah selesai. Kok jam 1 pagi baru datang? Pas dilihat ternyata si Bolis yang datang. Tahu Bolis? Rombongan iblis, tamu yang tidak diundang saudara datang. Waduh saudara. Nah ini Bolis datang gak banyak tanya saudaraku, langsung rumahnya diberantakin, diacak-acakin saudaraku. Wah terus Bolis lari, dia berhasil berantakin, acak-acakin di rumahnya. Lalu anak muda ini teriak, dia panggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, turun Tuhan, turun Tuhan. Tuhan Yesus turun. Kenapa anak muda, kenapa? Tuhan lihat ini rumahku berantakan. Kenapa Tuhan Yesus gak jaga, gak lindungi? Kan aku udah kasih 1 kamar buat Tuhan Yesus di atas. Kenapa gak jagai? Tuhan Yesus bilang, hei anak muda, kamu cuman kasih aku 1 kamar di atas. Ya aku jaga 1 kamar dong, kata Tuhan Yesus. Oh gitu ya Tuhan, iya dong. Kalau gitu Tuhan, aku kasih 1 kamar di bawah buat Tuhan Yesus. Ini kamar VIP, kamar khusus supaya kalau Bolis datang, Tuhan Yesus bisa dengar. Pas Yesus masuk, waduh spring bed saudaraku, king coil, full AC saudara. Wah banyak makanan. Yesus bilang terima kasih anak muda. Tuhan Yesus tolong jaga ya rumahku, lindungi ya. Aku udah kasih kamar yang terbaik lu buat Tuhan Yesus, VIP. Terima kasih anak muda. Dia tidur istirahat, pasti aman. Bolis gak mungkin datang. Ada Tuhan Yesus di bawah. Tiba-tiba jam 2 pagi bunyi pintu lagi. Wah dia kaget saudara, siapa lagi nih yang datang. Tapi aku gak takut, ada Yesus di rumahku. Yesus pasti jagai. Pas dibuka ternyata siapa yang datang? Bolis lagi saudara. Wah kali ini Bolis gak acak-acakin rumahnya. Bolis serang anak muda ini, dikeroyok anak muda ini. Wah anak muda ini babak belur saudara. Bolis lari saudara. Dia marah lagi, datangin kamar Tuhan Yesus. Dia ketuk-ketuk, Tuhan aku kan udah kasih kamar yang terbaik di bawah. Tuhan gak lihat kali ini aku yang diserang, bukan cuman rumahku. Kenapa Tuhan gak jagai lindungi aku rumahku? Yesus bilang, anak muda, aku Allah yang adil dan setia. Kamu kasih aku 2 kamar, maka aku jaga 2 kamar. Oh gitu ya Tuhan, kalau gitu 10 kamarnya buat Tuhan Yesus. Punya Tuhan Yesus, termasuk semua rumah ini. Sertifikatnya juga ini punya Tuhan Yesus. Semua punya Tuhan Yesus. Enggak apa-apa aku tidur di ruang tamu, semua punya Tuhan Yesus. Rumah ini milik Tuhan Yesus. Terima kasih anak muda. Dia istirahat dengan tenang saudara. Tiba-tiba jam 3 pagi bunyi pintu lagi. Wah dia merinding. Wah pasti Bolis lagi nih yang datang. Kali ini dia mau serang aku lagi. Pasti dia merinding, dia ketakutan saudaraku, mau diserang sama iblis. Pas giliran dia mau buka pintu, Yesus bilang, hei anak muda, karena ini rumahku, biar aku yang buka pintu. Wah terus pas buka pintu, si Bolis lihat,
Om Gondrong. Sorry Om, salah alamat Om. Si Bolis lari saudara. Sejak itu Bolis gak pernah datang lagi ke rumah itu. Kenapa saudara? Ada Om Gondrong di rumah itu. Ada siapa? Tuhan Yesus. Amin. Itulah kekristenan. Kekristenan itu 100% hidup kita milik Tuhan. Bukan 99%, 100% hidup kita milik Tuhan. Percayalah, yakini kalau 100% hidupmu milik Tuhan. Tuhan yang jaga engkau, Tuhan yang lindungi engkau. Kekristenan itu bukan kayak begini, Tuhan okelah aku rajin gereja, okelah aku kasih perpuluhan, okelah aku melayani. Tapi kalau lepas rokok nanti dulu ya Tuhan. Kekristenan gak kayak gitu. Tuhan okelah aku lepas rokok, aku gak main judi lagi, aku gak minum-minum lagi Tuhan. Tapi kalau suruh ngampuni dia Tuhan, nanti dulu ya Tuhan, sorry ye. Kekristenan gak kayak begitu. Kekristenan 100% hati kita, hidup kita milik Tuhan. Amin. Okelah Tuhan, aku mengampuni dia, aku rajin gereja, aku kasih perpuluhan, aku pelayanan. Tapi kalau lepas judi, nanti dulu Tuhan, nanti dulu. Kekristenan gak kayak gitu. Kekristenan 100% hidup kita milik Tuhan. Gak ada amin ya nih. Amin. Nah saya mau saudaraku, kita ini benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Banyak kan orang bilang gini, gak enak jadi orang Kristen, gak merdeka, gak bebas. Siapa bilang? Justru di luar Kristen hidup kita terikat. Terikat dengan dosa, terikat dengan kepahitan, terikat dengan kebencian, terikat dengan kekhawatiran, terikat dengan ketakutan. Di dalam Kristus justru kita bebas, kita merdeka. Amin. Amin. Siapa bilang jadi orang Kristen gak enak Pak? Terikat, gak bebas, gak merdeka. Justru dalam Kristus kita merdeka. Justru dalam Kristus kita bebas. Amin Bapak Ibu. Banyak saya temukan orang udah bertahun-tahun jadi orang Kristen. Bahkan dari lahir udah Kristen. Tahu lahir dari Kristen tuh waktu lahir bukan bukan. Haleluya, haleluya. Udah benar-benar haleluya Kristen. Bapak mamanya Kristen, kakek neneknya Kristen, semuanya Kristen. Tapi hidupnya masih keterikatan. Terikat dosa, keinginan daging, hawa nafsu, kebencian, kepahitan, kecemasan, kekhawatiran. Hari ini Tuhan mau bebaskan saudara. Katakan sama-sama, merdeka. Merdeka. Nah, kita mau freedom in Christ. Yohanes 8 ayat 34 bilang gini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saudara tahu gak apa arti hamba dosa? Hamba itu ya, Bapak Ibu, manusia zaman dulu itu diperjualbelikan saudara. Lihat William, wah masih muda, masih gagah, harganya mahal. Lihat Om Heri, wah setengah gagah, ya kan saudaraku, setengah muda saudara, setengah tua, harganya setengahnya William. Saudara boleh paham? Wah misalkan lihat saya lebih tua lagi, lebih gak gagah lagi, mungkin gratis saudaraku. Manusia zaman dulu itu diperjualbelikan. Nah kalau udah dijual, saya beli Om Heri, saya tuannya, terserah saya mau perlakukan apapun Om Heri. Om Heri terikat sama saya. Om Heri gak bisa bebas. Saya mau suruh apain pun kalau saya beli dia. Dia gak boleh marah, dia gak boleh sakit hati, dia gak bebas, dia gak merdeka. Itu hamba zaman dulu, diperjualbelikan, budak. Kalau udah dibeli sama tuannya, dia gak punya hak lagi. Dia gak merdeka. Nah Bapak Ibu, sebelum kita percaya Yesus, sebelum kita lahir baru, kita ini hamba dosa. Apa itu hamba dosa? Dosa memperbudak kita. Dosa mengikat kita saudaraku. Itu yang membuat kita enggak bebas. Itu yang membuat kita enggak merdeka. Itu yang membuat hidup kita tidak maksimal. Karena kita diperhamba sama dosa. Kita diikat sama dosa. Orang kalau udah dibeli, dia sebagai budak, sebagai hamba, enggak bebas hidupnya. Dia milik tuannya. Nah kita ini milik dosa. Kita diperhamba sama dosa, diperbudak sama dosa.
Nah, coba kita lihat lagi. Terus Roma 7 ayat 17 sampai 20 dan 23. Perhatikan Bapak Ibu. Ini yang ngomong Rasul Paulus. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya. Coba baca sama-sama. Tetapi dosa yang ada di dalam aku. Bukan aku yang memperbuat, tapi dosa itu yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, saya dan saudara sebagai manusia. Coba baca sama-sama supaya kita nggak sombong. Baca sama-sama. Tidak ada sesuatu yang baik waktu kita diperbudak sama dosa. Kita hamba dosa. Nggak ada yang baik dalam hidup kita. Jadi bilang sama sebelah, jangan sombong bilang. Nggak ada yang baik dalam hidup kita. Ini firman Tuhan bilang, nggak ada yang baik dalam hidup kita. Rasul Paulus bilang, sebab kehendak memang ada di dalamku. Memang kehendak ada dalam diri kita manusia, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Maksudnya apa? Maksudnya gini Bapak Ibu. Saudara, saya percaya semua kita di tempat ini pasti gak ada yang mau buat jahat. Benar gak saudara? Halo? Saudara pikir orang yang mencuri pengen mencuri? Gak mau mereka mencuri. Tapi dosa itu kuat sekali untuk kita pengen mencuri. Saudara pikir orang pengen berbohong? Gak ada orang yang mau berbohong. Gak ada orang mau buat jahat. Gak ada orang mau buat dosa. Gak ada orang mau korupsi. Tapi kenapa korupsi saudaraku? Kenapa berbohong? Kenapa berbuat dosa? Karena daging itu dalam hidup kita. Dosa yang ada dalam hidup kita. Kita diperhamba, kita diperbudak. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Saudara pernah ajarin, pernah lesin anak saudara supaya pinter bohong? Nah, kau ini terlalu jujur hidupmu. Papa mama lesin kau les bohong, nah supaya kau pinter bohong. Ada? Nggak ada. Tapi saya mau tanya, anakmu pinter bohong gak? Pinter. Saya mau tanya, saudara pernah ajarin anakmu untuk ngelawan sama orang tua? Tapi saya mau tanya, anak kita pinter ngelawan orang tua gak? Itu manusia dosa kita, kata Rasul Paulus. Bukan apa yang hendak aku pengen lakukan, justru aku melakukan apa yang bukan pengen aku lakukan. Aku pengen buat baik tapi gak bisa. Aku pengen gak mencuri tapi gak bisa. Semua orang pasti pengen rajin gereja, pengen rajin melayani. Tapi saya mau tanya, saudara masih malas gereja gak? Masih malas melayani gak? Semua kita pasti punya kehendak pengen yang baik. Semua kita punya kehendak lakukan sesuatu yang baik. Tapi gak bisa saudaraku. Kenapa? Karena dosa itu. Yang mau kita katakan amin. Kita diperhamba sama dosa saudaraku. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, kita berbuat apa yang gak pengen kita lakukan. Kita pengennya baik tapi yang lakukan gak baik. Semua orang pasti gak pengen lakukan yang jahat, tapi kita selalu lakukan yang jahat. Coba kita lihat lagi, next. Terus, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi apa? Dosa yang diam di dalam aku. Dosa itu diam dalam kita. Sebelum kita lahir baru, sebelum kita percaya Yesus, sebelum kita bertobat, sebelum kita sungguh-sungguh, dosa itu begitu kuat di dalam kita. Itu yang membuat kita terikat saudaraku. Nah Bapak Ibu, dosa saudara bukan sekedar kesalahan. Dosa itu udah jadi daging dalam hidup kita, tinggal dalam tubuh kita. Saya mau tanya ibu-ibu, masak potong sayur, buat kesalahan tangannya kena pisau. Saya mau tanya, besok mau lakukan lagi gak? Hah? Mau? Gak mungkin pasti saudara. Benar gak saudara? Saudara pasti akan lebih hati-hati lagi, supaya saudara gak lakukan lagi, gak buat kesalahan yang sama lagi. Benar? Itu kesalahan. Nah dosa bukan sekedar kesalahan. Kita hari ini buat dosa, besok pengen banget gak lakukan dosa. Saya mau tanya, besok masih buat dosa gak? Masih kan? Dosa bukan sekedar kesalahan. Kalau saudara masak, potong sayur terus tangan saudara kena pisau, itu kesalahan. Saya yakin pasti besok saudara bisa lebih aware, bisa lebih hati-hati, saudara bisa lebih bijaksana, nggak akan lakukan kesalahan yang sama. Itu kesalahan. Tapi kalau dosa, kau terikat pornografi. Hari ini kau nonton blue film, tahu blue film?
Itu filmnya warna biru semua. Itu blue film, saudara. Besok pengen banget nggak nonton. Saya mau tanya, saudara nonton lagi gak besok? Hari ini ngelawan orang tua, sadar Tuhan ampuni aku berontak ngelawan orang tua. Besok aku gak mau ngelawan lagi. Besok ngelawan lagi gak? Ngelawan lagi. Kenapa? Karena dosa itu udah jadi daging dalam hidup kita. Kita udah diperhamba, diperbudak. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi dosa ini menawan kita, memperbudak kita, menghamba kita, mengikat kita, yang membuat kita nggak merdeka, membuat kita nggak bebas, saudara. Nah, kita bersyukur. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Apa itu hidup yang sia-sia? Manusia lama kita sebelum dalam Kristus. Ego kita, keinginan daging kita, hawa nafsu kita, tubuh dosa kita, itu manusia lama. Yang kamu warisi dari mana? Nenek moyangmu. Pak, kenapa sih Pak, kok manusia udah lahir gak pernah diajarin buat jahat, udah pinter buat jahat? Kenapa? Warisan nenek moyang kita. Yang mengerti katakan amin. Dosa itu dari mana? Warisan nenek moyang kita. Ini sebelum kita lahir baru, sebelum kita percaya Yesus, sebelum kita bertobat. Ini dari nenek moyang kita. Nah, kita bersyukur Yesus sudah mati menebus hidup kita. Bukan dengan apa, saudaraku? Barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Terus next. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Misalkan William ini budak, saya beli William udah gak punya hak atas hidupnya sendiri. Saya ikat dia, saya lakukan apapun dia gak boleh marah, dia terikat sama saya. Saya udah bosan sama William. Om Heri beli William milik siapa? Om Heri. Dulu kita milik dosa dari warisan nenek moyang kita. Kita budak dosa. Puji Tuhan, Yesus datang ke dunia ini menebus hidup kita. William punya saya ditebus sama Om Heri, dibeli sama Om Heri, jadi milik Om Heri. Kita budak dosa, kita hamba dosa dari warisan nenek moyang kita. Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, menebus saya dan saudara. Gak ada amin ya nih. Amin. Dosa udah gak berkuasa lagi atas hidup kita melalui pengorbanannya. Coba kita lihat. Kita lihat lagi. Roma 6 ayat 8. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita, baca sama-sama, telah turut disalibkan. Jadi melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, manusia lama kita, manusia dosa kita, tubuh dosa kita ikut disalibkan lagi. Apa artinya sudah disalibkan? Tidak ada kuasa lagi. Jadi dengan kata lain gini Bapak Ibu, percayalah. Kalau engkau sudah sungguh-sungguh lahir baru, saya percaya tidak ada kata engkau gak mungkin bisa lepas. Gak mungkin Pak saya bisa lepas rokok saya, gak mungkin Pak saya bisa lepas judi saya, gak mungkin Pak saya bisa lepas kepahitan saya. Dengar, dosa udah gak berkuasa lagi dalam tubuhmu. Kenapa? Melalui pengorbanan Yesus. Gak ada kata gak mungkin Pak saya bisa mengampuni dia. Saya gak bisa, percaya. Melalui penyalipan Kristus, manusia lama kita udah dimatiin, sudah disalib, udah gak ada kuasanya. Makanya firman Tuhan bilang apa? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Bapak Ibu boleh paham gak? Ini saya ngomong panjang lebar, serius, saya lihat kok wajahnya kayak bingung. Yang mengerti katakan amin. Boleh paham Bapak Ibu ya? Jadi melalui penyalipan Kristus ya, manusia lama kita sudah gak ada kuasanya lagi. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Dulu dosa itu sangat berkuasa. Aku pengen banget gak bohong, tapi bohong terus. Aku pengen banget gak lawan orang tua, tapi lawan orang tua terus. Kenapa? Karena dosa berkuasa dalam tubuh kita. Kita diperhamba sama dosa, tapi puji Tuhan, Yesus tebus kita dengan darahnya, dengan pengorbanannya. Dosa sudah tidak berkuasa lagi dalam kita. Jadi dengan kata lain, kita bisa bebas, kita bisa merdeka. Amin.
Nah, kita lihat lagi. Supaya supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar apa saudaraku? Melalui pengorbanan Yesus, penebusan Yesus, jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Amin. Nah, sekarang bagaimana Pak supaya kita benar-benar merdeka, freedom, dibebaskan, tidak terikat. Merdeka kan artinya bebas. Coba yang pertama, klik. Bagaimana supaya kita bebas, lahir baru menjadi anak Allah. Kenapa kita perlu lahir baru? 1 Yohanes 3:6. Coba baca sama-sama. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Dulu sebelum kita lahir baru, kita hidup dalam dosa. Dosa begitu berkuasa. Ketika kita lahir baru, kita nggak berbuat dosa lagi. Kenapa Bapak Ibu? Sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia. Benihnya diganti, bukan benih Adam lagi, tapi benih Kristus. Warisannya diganti, bukan dari warisan Adam lagi, bukan dari nenek moyang Adam lagi. Warisannya diganti sama siapa? Kristus. Sudah lahir baru, saudaraku. Manusia baru, udah diganti. Pabriknya bukan pabrik dosa lagi, pabriknya bukan pabrik Adam lagi, pabriknya pabrik Kristus. Benih ilahi. Itu pentingnya kita lahir baru. Amin Bapak Ibu. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan ia tidak dapat berbuat karena ia lahir dari Allah. Makanya dengar baik. Saya rindu saudara benar-benar lahir baru, saudaraku. Karena kalau kita udah lahir baru sungguh-sungguh, saya yakin gak ada dosa yang kita gak bisa lepaskan. Mungkin saudara bilang, Pak kalau kita udah lahir baru kita gak bisa buat dosa lagi Pak. Nih dengar, kita bisa gak jatuh dalam dosa? Bisa. Daud pernah jatuh dalam dosa. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa dipakai Tuhan jatuh dalam dosa. Tapi dengar, kita gak bisa hidup dalam dosa. Yang mengerti katakan amin. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita gak bisa hidup dalam dosa. Amin saudaraku. Amin. Contoh, ikan saudaraku tempat hidupnya di mana? Di air. Nah dia bisa gak hidup di darat? Gak bisa. Walaupun ada hanya beberapa menit. Benar gak saudara? Kita bisa jatuh dalam dosa? Bisa, tapi kita gak bisa hidup dalam dosa. Kenapa? Ada benih ilahi. Tuhan yang kasih kekuatan sama kita. Yang mengerti katakan amin. Kita bisa jatuh dalam air? Bisa, tapi kita gak bisa hidup dalam air. Kalau saudara hidup dalam air, saudara akan mati. Kalau saudara hidup dalam dosa, saya ragu, engkau sudah lahir baru belum? Beda lu, jatuh dalam dosa sama hidup dalam dosa, itu beda. Saya kasih contoh. Ada seorang anak kecil, dia baru belajar sepeda. Terus dia nabrak tiang listrik. Tangannya lecet, dia nangis, mama tanganku lecet. Nah sini, gak usah nangis, ada obatnya betadin. Sini mama obatin, diobatin sembuh. Terus besoknya belajar lagi. Jatuh lagi, kakinya yang lecet. Mama kali ini kakiku yang lecet. Nah gak usah nangis, ada obatnya betadin, sembuh. Terus mamanya bilang gini, nak kalau lain kali jatuh gak usah cari mama, langsung aja obatin, ada obatnya betadin, kamu pasti sembuh. Terus anak ini bilang, berarti enak juga ya, aku jatuh gak apa-apa, yang penting ada obatnya betadin. Aku jatuh lagi ya, aku nabrak tiang listrik lagi lah. Itu namanya orang gila. Nah banyak gak orang Kristen gila? Oh gak apa-apa, dosaku kan diampuni Tuhan. Gak apa-apa hidup dalam dosa, gak apa-apa jatuh dalam dosa, kan Tuhan ampuni. Itu gila. Gak apa-apa aku nabrak motor, gak apa-apa nabrak mobil, gak apa-apa aku luka lecet, kan ada obatnya. Gak apa-apa aku buat dosa, kan ada obatnya. Itu namanya gila. Banyak orang Kristen gila. Nah tapi saya yakin kalau engkau sudah sungguh-sungguh lahir baru, engkau akan waras. Ada benih ilahi. Ikan gak tahan hidup di darat, kita gak tahan hidup dalam dosa. Gak tahan, benih ilahi itu begitu kuat dalam kehidupan kita. Pasti kita lepaskan, pasti kita tinggalkan. Yang mengerti katakan amin. Nah kalau kita terikat, kita susah menang.
Saya ragu saudara udah lahir baru belum? Karena kalau saudara udah lahir baru, pasti kau menang. Kau bebas. Karena Alkitab bilang orang yang sudah lahir dari Allah, dia gak berbuat dosa lagi. Artinya gak bisa hidup dalam dosa. Yang ngerti katakan amin. Makanya penting kita lahir baru. Nah, bagaimana caranya lahir baru? Matius 3 ayat 2. Sambil lihat kanan kirinya. Baca sambil lihat kanan kirinya. Yang keras bacanya. 2, 3. Kurang keras suaranya. Sebelah saudara belum dengar. Coba baca sama-sama. Bertobatnya bilang gini, bertobatlah, bilang bertobatlah. Coba 2, 3. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah. Untuk kita lahir baru, kita harus apa? Bertobat, saudaraku. Tinggalkan manusia lamamu, tinggalkan dosamu. Perlu bertobat. Kerajaan Allah itu kerajaan terang. Kerajaan terang lawannya apa? Kerajaan gelap. Dulu sebelum kita lahir baru, sebelum kita bertobat, kita hidup dalam kegelapan. Saudara pernah mati lampu di rumah? Pernah. Pasti buat apa-apa gak maksimal. Panas. Saudara gampang tersandung, gampang marah, gampang emosi. Panas, gelap saudaraku. Gampang jatuh. Bener? Itu hidup dalam kegelapan. Hidupmu gak akan maksimal. Orang hidup dalam kegelapan, hidupnya gak akan maksimal. Nah, tiba-tiba kerajaan PLN datang. Aku mau memberikan terang kepadamu. Apakah Bapak Ibu Saudara mau terima? Syaratnya apa? Bertobatlah. Apa artinya bertobat? Metanoia. Apa artinya metanoia? Berbalik arah. Dulu kita hidup dalam kegelapan, tiba-tiba kerajaan terang datang. Bertobatlah, aku mau bertobat Tuhan. Tinggalkan manusia lamaku, tinggalkan kegelapan. Hidup dalam kerajaan terang. Amin. Yesus jadi rajanya. Dia yang memerintah. Dulu dalam kegelapan, kerajaan kegelapan, iblis yang memerintah kita. Iblis yang mengikat kita dalam kegelapan. Kita gak bebas, kita gak merdeka. Kita hidup dalam dosa, kita diikat. Kerajaan terang datang, menawarkan, datang ke dunia Yesus. Bertobatlah, hiduplah dalam kerajaan terang. Jadikan Yesus rajamu, bukan iblis lagi, bukan keinginan dagingmu lagi. Yang mengerti katakan amin. Makanya 2 Korintus 5 ayat 17 bilang apa orang yang bertobat? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang sudah lahir baru, lahir dari Kristus, ia adalah ciptaan. Apa artinya ciptaan baru? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tinggalkan manusia lama, metanoia. Saya mau tanya, udah berapa tahun saudara lahir baru? Sudah berapa tahun jadi orang Kristen? Bertahun-tahun juga saudara hidup dalam sakit hati. Benar gak saudara? Halo, dulu manusia lama suka gosip terus, sukanya iri hati terus, sukanya kecewa pahit terus. Jadi ciptaan baru, yang lama telah berlalu, ditinggalin dong iri hatinya, ditinggalin dong kepahitannya, ditinggalin dong sakit hatinya. Itu ciptaan baru, manusia baru. Amin. Kita bilang saya udah puluhan tahun Pak jadi orang Kristen, saya udah dibaptis, saya udah lahir baru. Puluhan tahun juga kok terikat dalam dosa. Benar gak kita sudah lahir baru? Benar gak kita sudah ciptaan baru? Manusia lama malas gereja, masa manusia baru masih malas gereja juga? Lalu di mana barunya? Manusia lama hidup dalam kepahitan, terus saudara bilang udah lahir baru Pak, udah bertobat Pak, udah ciptaan baru, tapi masih kepahitan juga. Di mana barunya? Yang ngerti katakan amin. Manusia lama suka gosip, hobinya gosip, ngomongin orang terus, jelekin orang terus. Terus saudara bilang udah lahir baru, manusia baru, masih hobinya gosip juga. Di mana barunya? Halo? Halo? Angkat tangan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi angkat tangan. Terus tepuk dahinya bilang apa? Sadar. Amin. Amin. Tinggalin manusia lama. Jadi ciptaan baru. Terus next. Yang kedua saudara, bagaimana supaya kita freedom in Christ, merdeka di dalam Tuhan. Yang tadi pertama, lahir baru. Orang yang udah lahir baru, dosa gak berkuasa lagi, ada benih ilahi dalam hidupnya. Amin. Bagaimana cara lahir baru? Bertobat, terima Yesus jadi raja dalam hidupmu. Yang kedua,
matikan ego atau dosa kita. Bapak Ibu setuju dengan saya bahwa musuh terbesar dalam hidup kita bukan iblis? Yang setuju katakan amin. Musuh terbesar dalam hidup kita adalah ego kita. Saya percaya iblis musuh kita. Ada itu ayatnya firman Tuhan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Jadi perang kita bukan melawan darah dan daging. Orang di sebelahmu itu darah dan daging. Jadi dengan kata lain, bukan musuhmu. Jadi bilang sama sebelah, please jangan benci saya, bilang. Karena itu bukan musuhmu. Musuh kita iblis. Amin. Nah kalau saudara masih hidup dalam kebencian, kepahitan, saudara anggap orang lain musuh saudara. Saudara iri hati sama orang lain, saudara anggap musuh saudara. Musuh kita bukan darah dan daging, bukan orang di sebelah kita. Suamimu bukan musuhmu, istrimu bukan musuhmu, menantumu, iparmu, mertuamu, orang tuamu, anakmu bukan musuhmu. Jadi ampuni mereka, jangan benci sama mereka. Musuh kita iblis. Tapi percayalah, musuh terbesar dalam hidup kita bukan iblis, tapi apa? Ego kita. Hal paling sulit kita taklukkan dalam hidup kita apa? Ego kita. Apa sih itu ego? Kalau engkau ditampar pipi kiri kasih yang benar. Berdoa buat musuhmu, berdoa buat orang menayang kau, berdoa buat orang benci kau. Kasihi mereka, kasihi musuhmu. Kita gak boleh punya musuh. Apa sih maksudnya kasih musuh? Mungkin dia nganggap kita musuh, tapi kita gak pernah anggap dia musuh. Nah, kan Alkitab bilang berdoa buat orang menayang kau, kasih orang benci kau. Dengar ya. Mari jujur. Bagaimana mungkin kau bisa mengasihi musuhmu yang membenci kau? Orang yang baik sama kau aja kau benci. Boleh paham maksud saya? Halo? Hah? Bagaimana mungkin engkau berkata engkau bisa mengasihi musuhmu? Sesama kita aja yang gak buat jahat sama kita, yang baik sama kita, kita gak bisa kasih. Boleh paham maksud saya? Bagaimana mungkin engkau berkata engkau mengasihi musuhmu, mengampuni musuhmu yang jahat sama engkau, yang membenci engkau. Iparmu gak punya salah sama kamu. Orang di sebelahmu gak punya salah sama kamu. Tapi sampai saat ini kamu masih iri sama dia. Kamu masih benci sama dia. Kamu gak suka lihat dia sukses. Kamu gak suka lihat dia diberkati. Kamu gak suka lihat dia berhasil. Bagaimana dengan musuh kita yang jahat sama kita? Saudara pernah ketemu gak? Penasaran sama orang gitu ya. Gue punya apa sih? Salah apa sih sama dia? Kenapa tuh orang kayaknya benci banget sama gue? Punya pengalaman gitu gak? Perasaan gue baik deh sama orang itu. Gue gak pernah sakitin orang itu. Tapi kenapa kok tuh orang benci banget? Padahal saudara baik loh sama dia. Tapi ada aja orang gak suka. Padahal sesama kita ini. Orang Kristen ini. Bahkan mungkin kakak sendiri, adik sendiri mungkin. Ipar sendiri mungkin. Kita gak bisa kasih. Bagaimana musuh kita? Bagaimana orang yang membenci kita? Omong kosong. Kita matikan ego. Kasihi musuhmu, benci musuh. Berdoa buat orang benci engkau. Orang yang baik sama kita aja kita gak bisa kasihi kok. Orang yang gak punya salah sama kita aja kita gak bisa ampuni. Kita iri terus. Kita gak suka terus. Ini loh ego kita. Amin. Amin. Ini contoh. Saya gak tahu ya saya punya salah apa sama Mary. Mary kayaknya gak suka aja sama saya. Saudara boleh paham maksudnya? Gak seneng gitu loh kalau misalkan saya punya mobil baru, rumah baru, baju baru. Bahkan saya sama Mary adik kakak loh. Ini cuma contoh saudara. Adik kakak. Saya sama Mary mungkin sepupu. Sahabat lama. Saya gak pernah nyakiti Om Heri. Punya pengalaman gitu saudara? Halo? Hah? Bagaimana bisa kita mengasihi orang yang membenci kita? Bagaimana bisa kita mengasihi orang yang menganiaya kita? Orang yang baik sama kita aja kita gak bisa kasihi kok. Yang mengerti katakan amin. Itu ego kita, harus kita matikan. Makanya kan ada orang bilang, saya udah tolong dia Pak, saya udah bantu dia Pak, dari gak punya apa-apa sampai punya apa-apa Pak. Tapi apa yang saya dapat Kak? Ternyata dia musuh dalam selimut Pak. Itu istilah militer itu kalau musuh dalam selimut.
Kalau istilah preman beda lagi preman. Saya udah tolong dia Pak, saya udah bantu dia Pak. Dari gak punya apa-apa sampai punya apa-apa. Apa yang saya dapatkan Pak? Ternyata saya ditusuk dari belakang Pak. Kalau istilah pembalap beda lagi istilah pembalap. Saya udah tolong dia. Pak Frans kan sering nonton motor GP ya. F1. Kalau istilah pembalap beda lagi. Saya udah tolong dia Pak, saya udah bantu dia Pak. Dari gak punya apa-apa sampai punya apa-apa Pak. Ternyata Pak, saya disalib di tikungan Pak. Waduh. Itu kalau pembalap gengsi tingkat tinggi ketika disalib di tikungan. Itu gengsi banget, itu gak enak banget saudara. Kalau anak-anak muda kan, saya dijodoh-jodohin Pak sama dia, dijodoh-jodohin. Ternyata saya ditikung Pak. Itu gak enak banget. Lu cocok sama dia, kamu cocok sama dia. Ayo ketemuan. Ternyata ditikung, disalib di tikungan saudara. Oh itu gak enak banget tuh. PMP, friend makan friend. Nah kalau istilah penjahit beda lagi istilah penjahit. Saya udah tolong dia Pak, saya udah bantu dia dari gak punya apa-apa sampai punya apa-apa. Apa yang saya dapatkan Pak? Ternyata saya digunting dalam lipatan Pak. Waduh itu gunting dalam lipatan, itu sakit sekali. Nggak kelihatan Bapak Ibu, dalam lipatan itu nggak kelihatan. Kita anggap saudara, kita anggap sahabat, kita anggap teman. Ternyata kita digunting dalam lipatan. Nggak kelihatan, nggak nyangka. Ego kita ini. Itu musuh terbesar dalam kehidupan kita. Dulu ya, ini dulu jujur. Kalau saya kecewa, saya marah, kesel sama orang, saya buat salah, hitungan detik saya bisa minta maaf duluan loh sama orang lain. Saya salah, saya harus minta maaf. Dulu ya, tapi kalau sama istri, untuk saya minta maaf duluan, saya perlu bergumul 3 hari. Enak aja kan saya suaminya, masa saya minta maaf? Dia dong seharusnya sebagai istri. Nanti ngelunjak istri kalau suami minta maaf terus. Itu ego saudara, ego. Nah sekarang boleh tanya istri saya, siapa yang paling sering minta maaf duluan? Harus matikan ego kita. Amin. Ingat musuh kita bukan orang di sebelahmu. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Penguasa-penguasa di udara. Jangan iri sama sesamamu. Jangan benci sama sesamamu. Jangan sakiti sesamamu. Mereka bukan musuh kita. Amin saudaraku. Bagaimana mungkin kau bisa berkata kau mengasihi musuhmu? Orang yang baik sama engkau aja engkau gak bisa kasihi. Roma 6 ayat 11 sampai 13. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Saya pernah tanya kan Bapak Ibu, anjing hitam sama anjing putih kalau diadu kalau diadu anjing mana yang menang? Anjing hitam atau anjing putih? Hitam. Kenapa hitam? Hitam tenaganya lebih kuat gitu ya. Anjing hitam atau anjing putih? Tergantung apa Mary? Siapa yang menang? Tergantung siapa yang kuat. Benar gak? Siapa yang sering dikasih makan? Anjing putih Pak, karena anjing putih suci. Belum tentu juga, putih gak selalu suci saudara. Ya tergantung siapa yang sering kasih makan. Kalau yang dikasih makan anjing hitam lebih kuat, berarti anjing hitam yang menang. Kalau anjing putih yang sering dikasih makan lebih kuat, berarti anjing putih yang menang. Mau menang sama dosamu, mau menang sama kedaginganmu, matikan kedaginganmu, jangan kasih makan terus. Matikan egomu. Amin. Coba William bawa kursi sini, maju William. Kursinya bawa maju. Ini saya kasih contoh. Masih ada 6 menit waktu saya. Sini William. Coba kamu duduk. Ya, terus tiduran, mati. Ya, jangan senyum dong. Ini matinya masuk surga nih, senyum. Saya mau tanya, orang kalau udah mati diledekin masih bisa marah gak? Ya ampun nih mayat jelek amat. Anak siapa jelek begini? Puji Tuhan kamu cepat mati. Tingkat kriminal berkurang di Makassar kamu mati. Puji Tuhan. Terus William tiba-tiba bangkit berdiri. Kurang ajar kamu ngeledekin saya. Itu namanya belum matikan. Mau marah, mau benci, matikan. Makanya Rasul Paulus bilang, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku.
Saya mau tanya, orang kalau udah mati ditawarin rokok masih mau gak? Hah? William, rokok William? William? Wah, terus William bilang, Tuhan matinya nanti dulu ya, aji mumpung gratis ini. Orang kalau udah mati, lihat wanita cantik, seksi, bisa tergoda gak? Hai, wih gak tergoda lu William lu. Normal berarti saudara ya. Dia senyum, gak tergoda, cuman senyum saudara. Orang kalau udah mati mau cewek cantik, seksi kayak apapun depannya, dia gak tergoda, sudah mati. Daging kita pasti tergoda, wih bodinya. Kita langsung nyanyi, ku renungkan bodimu siang dan malam. Tapi udah mati, matikan. Orang kalau udah mati ditampar marah gak? Ah yang benar. Coba tolong Om Heri, Om Heri. William udah melotot, bukan bercanda Mary. William udah melotot ini William. William udah melotot, William udah mau bangkit diri aja nih William, udah mau bangkit diri. Kan ada orang Kristen bilang, Pak saya udah matikan ego kedaginganku, hawa nafsuku Pak. Tapi di hari ketiga aku bangkit kembali Pak. Ini belum hari ketiga udah mau bangkit aja William ya. Orang udah mati ditampar, diludahin, dihina, diejek, udah gak bisa marah. Mati, matikan tubuh dosamu kata Alkitab. Kristus yang hidup dalam aku. Kalau Raya yang hidup, William yang hidup, pasti marah. Siapa yang gak marah diludahin? Siapa yang gak marah dihina? Tapi bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Amin. Ya, makasih William. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, coba klik lagi next. Next. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu apa? Mati, tetapi yang sekarang hidup. Coba baca sama-sama, ini penting loh Bapak Ibu. 2, 3. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, coba baca sama-sama, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dulu manusia lama kita hidup dalam dosa saudaraku, udah lahir baru, buah kita buah pengudusan. Makanya serahkan tubuh kita, serahkan tubuh kita. Nah banyak orang Kristen mayat hidup. Tahu mayat hidup? Ada orang matanya udah mati, mulutnya udah mati, tangannya udah mati, tapi kakinya belum mati. Nah itu Kristen apa itu namanya? Kristen pocong. Pocong kan kakinya belum mati. Mana diskotik, mana tempat judi, ya kan? Ini kakinya belum mati. Istri kurang ajar, anak nggak tahu diri, wah ini kakinya belum mati. Suka tendang istri, tendang anak, ke tempat-tempat gelap. Ah ini Kristen pocong, belum mati saudara. Nah ada orang kakinya mati, mulutnya mati, matanya mati, tangannya belum mati. Tangannya suka tempeleng istri, tempeleng anak, tangannya suka mencuri, ramah, rajin menjamah. Nah ini Kristen apa saudara? Hah? Kristen pampir. Pampir tangannya belum mati. Istri kurang ajar, anak gak tahu diri, wah ini tangannya belum mati. Alkitab bilang persembahkan tubuhmu, matikan semua. Bukan aku lagi yang hidup. Amin. Nah ada orang tangannya udah mati, kakinya udah mati, matanya udah mati, mulutnya belum mati. Kalau ngomong judes, jujur tapi pedes. Waduh. Nyakiti orang terus mulutnya. Ngomongin orang-orang terus mulutnya. Maki-maki orang, hina orang terus mulutnya. Nah itu Kristen apa saudara? Kristen dukun. Nah dukun kan mulutnya gak bisa diem, komat kamit. Ini mulut gak bisa diem. Suka jelekin orang, ngomongin orang. Ini mulut kita. Dari mulut keluar kata-kata makian, kata binatang. Saya bingung ya, mulut kita begitu kecil, entah kenapa seluruh isi kebun binatang ada orang kalau udah marah bisa keluar dari mulutnya. Dari tikus sampai gajah bisa diomongin itu. Ini mulut kita belum mati.
Suaminya bilang istri tikus, istrinya gak mau kalah, suami kucing. Oh pantesan berantem terus, kucing sama tikus kawin. Ini mulut kita. Nah ada orang kakinya mati, tangannya mati, mulutnya mati, tapi matanya belum mati. Kalau lihat uang langsung toeng, weng, 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 weng. Wah bentuk dolar saudara. Matanya suka lihat hal negatif terus, sukanya lihat kelemahan orang terus, hal-hal negatif tentang orang lain terus matanya. Perlu dikuduskan, pengudusan manusia baru. Amin. Amin saudaraku. Serahkan tubuhmu. Terus waktu saya sudah habis. Nanti minggu ketiga kita bahas poin ketiga. Apa coba poin ketiganya? Hidup untuk Kristus saudara. Tapi cukup 2 poin karena waktu saya sudah habis. Saya undang singer, pemain musik, maju ke depan. WL bantu saya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Ku telah mati dan tinggalkan matikan egomu, cara hidupku yang lama, lahir baru, bertobat, meninggalkan manusia lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku petakan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jamah kami Tuhan, lawat kami Bapa, bebaskan kami Tuhan, merdekakan kami dari semua manusia lama kami, dosa-dosa kami Tuhan, keinginan daging kami Bapa. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Amin. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia. Yes. Tuhan, ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah beli hidup kita. Dia sudah tebus kita. Tadinya kita budak dosa, kita hamba dosa, saudara. Kita diikat oleh dosa. Tapi kita bersyukur Dia menebus kita dengan darah yang mahal, agar tubuh dosa kita tidak berkuasa lagi. Koramataka shikaramanana. Seberapa banyak kau mau jujur hari ini di hadapan Tuhan?
Selama ini kita terikat, saudaraku. Kita belum merdeka. Mungkin kau terikat dengan kebencianmu. Kau terikat dengan iri hatimu. Kau terikat dengan kepahitanmu. Kau terikat dengan hawa nafsumu, dosa-dosamu, egomu, keinginan dagingmu. Hari ini Dia mau merdekakan kau. Hari ini Yesus mau bebaskan kau. Seberapa banyak hari ini kau mau lahir baru. Kau mau berkata, Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau tinggalkan semua dosa-dosaku di hadapan-Mu, Tuhan. Dan aku mau matikan keinginan dagingku. Aku mau matikan manusia lamaku, egoku, hawa nafsuku, biar sungguh Kristus yang hidup dalam aku. Koramataka shikaramana. Kalau engkau orangnya saudara, saya mau berdoa buat saudara. Mari taruh tanganmu di dadamu saudara. Tuhan mau bebaskan kau. Tuhan mau bebaskan kau. Koramataka shikaramana. Tuhan, kau lihat tangan-tangan kami di dada. Tuhan, bebaskan kami. Tuhan, merdekakan kami Tuhan. Biar manusia lama kami matikan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Korapa shikarana, buat komitmen di hadapan Tuhan. Katakan, aku mau tinggalkan itu semua. Aku mau tinggalkan. Aku mau lahir baru. Aku mau hidup dalam kerajaan terang Tuhan. Korapa shikaramana. Alami kebebasan dari Tuhan. Alami, dibebaskan. Hamba berdoa yang terikat di dalam nama Yesus kami dilepaskan. Yang terikat di dalam nama Yesus kami dibebaskan. Dosa tidak berkuasa lagi dalam tubuh kami. Tubuh kami milik Kristus. Hidup kami milik Kristus. Melalui pengorbanan-Mu, melalui darah-Mu Tuhan, kami sudah dibebaskan. Koramataka shikaramanana, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes. Mari angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu, jadikan ini komitmenmu di hadapan Tuhan. Aku mau tinggalkan hidupku yang lama. Yes. Semuanya sia-sia. Yeah. Tak berarti lagi. Kami letakkan hidup kami di mezbah-Mu. Korban yang harum. Korban yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pada mezbah-Mu ya Tuhan. Yes. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapa, biar firman-Mu sungguh-sungguh memerdekakan kami hari ini. Dan kami percaya, kami yakini melalui darah Yesus, melalui pengorbanan Kristus, tubuh dosa kami tidak berkuasa lagi. Jadi tidak ada alasan untuk kami berkata tidak mungkin kami lepas. Tidak mungkin kami bisa. Tidak mungkin kami tidak bebas. Tidak ada alasan lagi. Karena Kristus sudah memerdekakan kami. Ada benih ilahi dalam hidup kami. Bukan benih dosa lagi, tapi benih Kristus yang memerdekakan kami. Sebentar kami akan memakan dan meminum tubuh darah Yesus. Biar melalui pengorbanan-Mu, melalui tubuh darah-Mu, kami diingatkan bahwa Yesus sudah tebus kami. Kami gak diperbudak lagi dengan dosa, tapi kami hamba Tuhan. Kami hamba Kristus yang sudah menebus, membeli hidup kami. Layakan kami, ampuni semua dosa kesalahan kami. Tuhan, kuduskan, sucikan semuanya, biar semuanya mendatangkan perkenanan di hadapan-Mu. Roti anggur, Tuhan kuduskan, sucikan dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu boleh duduk, saya undang pelayan-pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Bapa, sebentar kami pelayan-pelayan-Mu akan melayani perjamuan suci.
Ampuni semua dosa kesalahan kami. Biar pelayanan kami ini berkenan di hadapan-Mu, mendatangkan kuasa Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Layakkan kami, ampuni semua dosa kesalahan kami Tuhan. Kuduskan, sucikan tubuh kami, hati, pikiran kami, tangan, kaki kami. Bilur Yesus menguduskan kami. Haleluya. Amin. Kau telah mati bagiku. Amin Tuhan. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, Ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan. Saya undang jemaat bangkit berdiri yang sudah menerima perjamuan Tuhan. Kami Katakan tubuhmu Tuhan. darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup Katakan menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami.
Bapak Ibu Saudaraku, adakah yang kami tidak sengaja Bapak Ibu Saudara terlewat belum mendapat roti ataupun anggur? Bapak Ibu boleh angkat tangan supaya kami bisa melihat. Semua sudah? Kalau sudah, mari secara pribadi kita minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni semua dosa kesalahan kami, layakkan kami untuk memakan dan meminum tubuh darah-Mu, agar tubuh darah-Mu berkuasa atas kami. Kami disembuhkan, kami dikuatkan, penyakit tidak berkuasa atas tubuh kami milik Kristus. Dosa tidak berkuasa atas tubuh kami milik Kristus yang sudah menebus kami, menyelamatkan kami. Saudara imani firman Tuhan yang saudara dapatkan hari ini, dan saudara minta ampun, bertobat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari angkat roti tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur darah Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan secara pribadi, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik buat hidup kami. Engkau menebus dosa-dosa kami. Engkau menyelamatkan kami. Hidup kami milik Kristus. Dan hamba berdoa yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Terima dengan iman saudaraku. Engkau yang sakit sudah disembuhkan. Engkau yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bilur Yesus, darah Yesus menyembuhkan kau. Penyakit tidak berkuasa atas tubuhmu. Dosa tidak berkuasa atas tubuhmu. Hidupmu, tubuhmu milik Kristus. Roh Allah yang ada dalam hidupmu lebih besar dari semua yang ada di dunia ini. Di dalam nama Yesus kami terima kesembuhan, kami terima mukjizat, kami terima kekuatan yang berasal dari Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Luar biasa kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya banyak yang mengalami berkat. Bisa lambaikan tangannya yang mendapatkan berkat. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua adalah pemenang. Dan Tuhan telah menangkan dan bebaskan kita. Kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Sebelumnya mari yang bertugas boleh persiapkan. Kita berdoa tadi dulu. Mari kita sama-sama dalam doa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Semua karena kemurahan kebajikan-Mu kami boleh ada pada saat ini. Pada waktu saat ini juga kami rindu akan memberi persembahan kami. Segala sesuatunya datang dari Tuhan, bila semuanya hanya untuk Tuhan. Boleh kami pakai untuk pelebaran kerajaan sorga-Mu di tempat ini, gereja ini Bapa. Kami semua yang terlibat hari ini diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami beri kepada Engkau Bapa hari ini. Haleluya, amin. Dalam segala perkara iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa darahnya.
lebih dari pemenang. Yang mau membawa persembahan perpuluhan buat Tuhan, silakan. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, oh. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ibadah yang luar biasa. Kita akan mendengarkan pengumuman. Mari multimedia. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu sekalian buat pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kami akan menyampaikan informasi kegiatan gereja selama sepekan. Salam Kompas. Kami mengajak seluruh kaum pria untuk hadir dalam ibadah Kompas pada hari Selasa pukul 7 malam di gereja. Pada hari Rabu akan diadakan pertemuan gembala dan majelis yang bertempat di Ruko jam 7 malam. Bagi jemaat yang tidak memiliki kesibukan lain, kami mengajak untuk bergabung di doa puasa setiap hari Kamis jam 3 sore di gereja. Bagi jemaat yang berpuasa tapi berhalangan hadir, dapat berdoa secara pribadi di rumah. Latihan musik untuk ibadah raya oleh tim PW setiap hari Kamis jam 7 malam. Kami mengajak seluruh jemaat yang belum bergabung dalam Perak dan rindu untuk bergabung dapat menghubungi fasilitator di masing-masing wilayah. Perak diadakan setiap hari Jumat. Halo generasi muda, bagi teman-teman muda yang rindu memuji dan menyembah Tuhan, serta memiliki komunitas yang diberkati Tuhan, kami mengajak untuk hadir dalam ibadah GAP ROM hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Kami menantikan kehadiran seluruh jemaat minggu depan pada pukul 10 pagi di gereja. Dan jam yang sama akan diadakan ibadah sekolah minggu Teens and Kids yang bertempat di lantai 3. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan via transfer, silahkan ditransfer ke rekening BCA atas nama GUPDI Makassar dan bukti transfer dilaporkan ke Bapak Teddy. Dan jemaat yang rindu menabur untuk misi, pembangunan, diakonia, kotak tersedia di belakang. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah GUP. Kami menantikan kehadirannya kembali di minggu depan. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan, gereja mengadakan acara 17-an pada pukul 1 siang di gereja. Kami mengajak seluruh jemaat untuk dapat hadir bersama-sama memeriahkan kegiatan ini.
Bagi jemaat yang mengikuti kelas katekisasi, setelah ibadah akan diadakan kelas di lantai 3. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adakah sahabat baru? Orang yang pertama kali datang, silakan bangkit berdiri. Coba lihat kiri kananmu, apakah ada sahabat baru? Kami di sini untuk menyambutmu, ucapkan selamat datang di Kingdom Community. Coba lihat kiri kananmu, apakah ada sahabat baru? Kami di sini untuk menyambutmu, ucapkan selamat datang di Kingdom Community. Kami mengucapkan selamat datang buat sahabat baru. Kami harap masih bisa ketemu di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat bangsa dan negara. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Katakan doa buat damai di Makassar. Doa buat damai kota Makassar. Doa buat damai kota Makassar. Doa buat damai kota Makassar. Makassar penuh damai. Katakan shalom. Yes. Shalom. 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 Indonesia berdamai. Indonesia penuh damai. Katakan shalom. Shalom. Shalom bagi bangsaku. Shalom. 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 Katakan Makassar. Makassar penuh damai. Kami membawa bangsa dan negara kami Tuhan. Kami membawa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Buat bangsa dan negara kami. Saat ini kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Mulai dari pemerintahan, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta para menteri, para wakil rakyat, sampai ke RT Tuhan Yesus. Kau berikan mereka hati yang takut kepadamu. Kau berkati mereka Tuhan. Berikan shalom damai sejahtera-Mu kepada mereka Tuhan. Supaya Roh-Mu turun ke atas mereka. Mereka boleh memerintah dengan hati yang takut kepadamu Tuhan. Setiap kuasa kegelapan ingin menghasut, mengubah pikiran mereka yang tidak baik, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Bawa bangsa kami Tuhan kepadamu Tuhan. Kami yakin Tuhan, Indonesia masih Tuhan akan terwujud. Kami bersyukur dan kami tahu itu semua rencanamu Tuhan.
Buat Bapak Presiden yang terpilih, Bapak Prabowo Tuhan. Kau berkati, Kau taruh hikmat-Mu ke atasnya Tuhan. Engkau pakai Tuhan sebagai kepala negara yang baru Tuhan. Kau taruh rencana-rencana-Mu ke dalam hidupnya Tuhan. Kami percaya Pak Prabowo akan memerintah dengan baik, dengan hati yang takut akan Engkau. Ketika Engkau melihat hati dan negara kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih buat kebebasan beragama yang ada di Indonesia Tuhan. Kami rindu Tuhan, kuasa-Mu turun menjaga sehingga kami masih tetap bebas Tuhan. Walaupun kami tahu tiba saatnya Tuhan, kami akan dikejar-kejar oleh kasih nama-Mu Tuhan. Tapi Engkau persiapkan kami Bapa. Ketika ada damai sejahtera, ketika ada doa-doa anak-anak-Mu Tuhan, kami tahu semuanya akan dilalukan daripada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah harta kekayaan yang Tuhan berikan kepada Indonesia Tuhan dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat Tuhan. Kau taruh pemimpin-pemimpin Tuhan supaya mereka boleh mendistribusikan kepada rakyat Tuhan dengan baik. Tidak ada korupsi, tidak ada KKN. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kau berbicara Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, khusus buat kota kami Makassar. Kau berkati kota kami Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu turun ke atas kota kami Tuhan. Oleh karena kami anak-anak-Mu yang berdoa buat kota kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Makassar akan maju Tuhan. Makassar akan penuh kemuliaan-Mu. Makassar penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pemilihan gubernur dan wakil wali kota Tuhan. Dan wali kota kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau taruh orang-orang yang Kau mau Tuhan, yang sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan, supaya boleh memerintah Sulawesi Selatan dan kota Makassar dengan baik Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kesejahteraan kota kami Tuhan, oleh karena kami ada di sini Tuhan Yesus. Satukan anak-anak-Mu Tuhan di kota Makassar Tuhan, sehingga kami boleh berdoa, bergandengan tangan untuk memajukan kota kami Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat gereja kami, mulai dari gembala-Mu, Pak Raya Tuhan. Kau berkati, Kau tambahkan hikmat, Kau pakai dia luar biasa Tuhan. Hikmat makrifat turun ke atasnya Tuhan. Roh-Mu turun Tuhan. Terima kasih buat selama ini penggembalaannya Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, semuanya hanya daripada Engkau Tuhan. Buat keluarganya Ibu Rahel serta anak-anak Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau berikan kesehatan, kekuatan. Kau berikan hikmat akar budi Tuhan. Kau persatukan keluarga ini Tuhan menjadi panutan bagi kami, sebagai gembala dan ibu gembala bagi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, rencana-Mu indah dalam gereja kami Tuhan. Kami juga berdoa buat para majelis Tuhan, persatukan gembala majelis serta para pengurus-pengurus yang lain Tuhan. Kesatuan itu turun ke atas kami semua Tuhan, untuk membawa gereja kami kepada-Mu Tuhan, untuk membawa jemaat lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Kau pulihkan kami semua Tuhan. Buat jemaat-Mu juga Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan. Firman-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Dan kami mau bawa firman itu Tuhan. Kami mau praktekkan. Terima kasih buat kebebasan, kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami oleh kasih kuasa darah-Mu Tuhan. Yang telah membebaskan kami dari segala belenggu dosa. Membebaskan kami dari segala penyakit. Bebaskan kami dari segala pikiran-pikiran yang tidak benar Tuhan. Biarlah damai sukacita turun ke atas kami Tuhan. Juga buat jemaat berulang tahun, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberikan hikmat, panjang umur, kesehatan, kekuatan, berkat-Mu melimpah dalam jemaat-Mu Tuhan. Buat kami semua juga Tuhan, sekali lagi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Buat jemaat yang tidak sempat hadir, biarlah Kau jamah Tuhan. Mereka boleh melihat YouTube, mereka mendapatkan berkat seperti yang kami dapat. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Kau pimpin mereka membawa kebebasan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Bapa. Hamba berdoa buat jemaat-Mu yang begitu setia, taat, melakukan firman, mengembalikan milik Tuhan. Sesuai dengan janji-Mu, firman-Mu, tingkap-tingkap langit Tuhan bukakan.
Segala belang pelahap Tuhan hardik di dalam nama Yesus. Hamba berdoa berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu, berkati rumah tangga, berkati kesehatan, berkati pendidikan. Biar sungguh kasih setia Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan ada atas jemaat-Mu Tuhan. Usaha pekerjaan jemaat-Mu semakin diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat kedua belah tangan kita. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini, renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan, hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah